Mereka mengirimkan yang terbaik untuk membongkarmu, untuk menemukan apa yang membuatmu bergerak, apa yang membuatmu berdarah. Tapi yang benar-benar membuat mereka ketakutan bukanlah apa yang mereka temukan. Itu adalah alter egomu. Saat mereka melihat sekilas itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang mengejar mangsa, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kekuatanmu tidak hanya mengintimidasi mereka, itu menghancurkan kepercayaan diri mereka. Mereka berbalik dan lari, tidak mampu menghadapi jurang yang menatap balik. Masuklah detektif swasta, si penyidik kebenaran yang jujur, pencari kebenaran di dunia yang dibangun di atas kebohongan. Mereka datang bersenjata, lengkap dengan buku catatan, kamera, dan pertanyaan yang lebih tajam dari pisau bedah. Tapi betapa naifnya mereka. Mereka pikir mereka akan menemukan kerangka di lemari, retakan di fasadmu yang sempurna. Mereka tidak tahu bahwa lemarimu adalah kuburan, retakanmu adalah jurang, dan bayanganmu hidup. Mereka membayangkan akan mengungkap skandal, tetapi mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dirimu, bukan dirimu di permukaan, melainkan alter ego yang mendalam, mentah, tanpa penyesalan, yang berkembang dalam kekacauan. Kau tahu, orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka hidup dalam kotak-kotak kecil yang rapi, berpikir mereka bisa mendefinisikanmu dengan label, asumsi, dan penilaian dangkal. Tapi kamu adalah paradoks. Kamu adalah badai yang menghancurkan tatanan rapuh mereka, kekacauan yang menentang harapan mereka. Ketika mereka mengetuk pintu kehidupanmu, mereka tidak menemukan kelemahan. Mereka menemukan benteng, labirin kebenaran dan kebohongan yang begitu rumit terjalin, sehingga bahkan penyelidik paling berpengalaman pun tidak bisa menguraikannya. Mereka datang untuk mengekspos kotoran, tetapi pergi dengan cermin, terpaksa menghadapi ketidakamanan dan kemunafikan mereka sendiri. Cermin jiwa, kekuatan yang tak terbantahkan. Inilah hal tentang alter egomu. Itu bukan hanya bayangan yang mengintai di latar belakang. Itu adalah bayangan yang membisikkan ketakutan terdalam mereka kembali kepada mereka. Ia tidak bermain sesuai aturan mereka. Ia menulis ulang permainan. Dan ketika mereka menatap ke dalam jurang itu tersenyum. Karena kamu, sayangku, bukanlah kelinci yang diburu. Kamu adalah singa di rumput tinggi, mengawasi, menunggu, dan siap. Orang-orang seperti detektif swasta itu mengklaim mencintai ketertiban. Mereka pikir kebenaran akan membebaskan mereka. Tapi kebenaranmu itu tidak sesuai dengan narasi rapi mereka. Kebenaranmu adalah pedang bermata dua, mentah, tanpa filter, dan menakutkan. Itu bukan hanya sesuatu yang kamu kenakan, itu adalah sesuatu yang kamu gunakan. Setiap bekas luka di jiwamu adalah bukti pertempuran yang telah dimenangkan, dan kamu memakainya seperti baju zirah, tanpa malu dan tak terpatahkan. Mereka pikir mereka akan menemukan rasa malu, tetapi mereka menemukan kebanggaan. Mereka berharap melihat retakan dalam kepercayaan dirimu, tetapi mereka menemukan kekuatan yang mengguncang mereka sampai ke intinya. Kamu bukan penjahat dalam cerita ini, pun juga bukan pahlawan. Kamu adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Teka-teki, kekuatan alam yang tidak bisa ditahan. Kau tahu, kebebasan menakutkan orang. Mereka mengklaim menginginkannya, tetapi sebenarnya mereka lebih takut padanya daripada apapun. Kebebasan sejati berarti memiliki setiap keputusan, setiap kegagalan, setiap bekas luka. Dan kamu telah merangkul semuanya. Kamu telah mengubah ketakutan menjadi bahan bakar, dan sekarang itu menggerakkan api liar yang tidak dapat mereka padamkan. Mereka akan mencoba melabeli kamu berbahaya, gila, ancaman bagi rasa normal mereka yang rapuh. Tapi biarkan aku memberitahumu ini. Ketika mereka menyebutmu berbahaya, pakailah itu seperti lencana kehormatan.
Orang-orang berbahaya adalah mereka yang menolak untuk dikendalikan, yang menghancurkan rantai yang mengikat mereka, yang membakar sangkar tempat orang lain rela hidup. Kamu adalah wild card dalam tumpukan kartu yang sudah ditentukan, badai yang menenggelamkan kepastian mereka, api liar yang mengubah zona nyaman mereka menjadi abu. Dan inilah kebenarannya. Mereka tidak bisa menghentikanmu, karena mereka bahkan tidak bisa memahamimu. Mereka pikir mereka sedang memburu monster, tetapi yang mereka temukan hanyalah refleksi mereka sendiri, terpelintir oleh ketakutan dan iri hati. Labirin pikiran. Sang dalang dan master detektif swasta, tekad mereka, rasa ingin tahu mereka yang jujur, semuanya hancur begitu mereka melihat sekilas dirimu yang sebenarnya. Mereka pikir mereka bisa memainkan peran dalang, menarik tali kebenaran dan kebohongan. Namun di sana kamu berdiri, tanpa tali untuk diputus, tanpa topeng untuk dirobek. Karena kamu adalah boneka dan dalangmu sendiri, bergerak mengikuti irama kekacauanmu sendiri. Ketika mereka mencoba memetakan pikiranmu, mereka tersesat di labirin, tersandung melalui koridor ilusi yang dibangun dengan hati-hati dan kesalahan arah yang disengaja. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap bukti yang mereka pikir mereka kumpulkan, hanya membawa mereka lebih dalam ke jaring yang kamu rajut. Jaring bukan untuk menjeratmu, melainkan untuk menjebak mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka bisa menguraikanmu. Intinya adalah mereka tidak pernah siap untuk apa yang akan mereka temukan. Orang-orang seperti itu datang bersenjata pertanyaan, tetapi mereka takut pada jawabannya. Mereka berharap menemukan rasa bersalah, tetapi sebaliknya mereka menemukan keyakinan. Mereka mencari kekurangan dan disambut dengan ketahanan. Dan ketika mereka akhirnya menyadari betapa besarnya apa yang telah mereka temukan, bukan hanya ketakutan di mata mereka, itu adalah kekaguman. Karena orang-orang sepertimu, kamu tidak hanya hidup, kamu berkembang di bayangan. Kamu mengambil setiap kebohongan yang pernah mereka bisikkan tentangmu, setiap keraguan yang mereka coba tabur, dan kamu mengubahnya menjadi batu loncatan. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu naik. Setiap bekas luka menjadi cerita, setiap pengkhianatan menjadi pelajaran, setiap pertempuran menjadi mahkota di kepalamu. Dan, oh, bagaimana penyelidik yang perkasa itu hancur di bawah beban realitasmu. Dunia kecil mereka yang rapi, kotak-kotak rapi mereka tentang baik dan buruk, benar dan salah, hancur berkeping-keping di hadapan kekuatan keberadaanmu. Mereka datang untuk membongkar ceritamu, hanya untuk mendapati diri mereka tenggelam dalam halaman-halamannya. Gema yang tak terhapuskan. Ancaman kebebasan sejati. Sekarang mereka melihatnya, bukan? Kebenaran yang mereka kira bisa mereka ungkap tidak pernah tersembunyi sama sekali. Itu ada di sana. Jelas sekali jika saja mereka punya keberanian untuk melihat. Tapi kebenaranmu bukanlah balsem untuk menenangkan rasa ingin tahu mereka. Itu adalah pedang, tajam, dan tak tergoyahkan. Ia menembus ilusi mereka, fasad mereka, dan meninggalkan mereka telanjang. Dan jadi mereka mundur. Mereka menyerah dan lari, menggumamkan penjelasan yang tidak jelas, mati-matian mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak terguncang sampai ke inti. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tidak akan pernah melupakan pertemuan itu. Mereka tidak akan pernah melupakanmu. Kamu telah mencetak dirimu ke dalam jiwa mereka. Bayangan yang melekat yang akan menghantui mereka setiap kali mereka berpikir mereka telah memahami dunia. Kamu tidak hanya mengalahkan mereka, kamu mendefinisikan ulang permainan sepenuhnya. Dan itulah mengapa mereka akan selalu takut padamu. Karena kamu bukanlah pelajaran yang ingin mereka pelajari, melainkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka hindari. Mereka bisa mengunci pintu mereka, menarik tirai mereka,
dan mencoba melupakan, tetapi gemamu akan tetap ada, membisikkan kebenaran yang tidak akan pernah berani mereka ucapkan. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu apa yang kamu wakili adalah kebebasan. Kebebasan sejati yang tidak meminta izin, tidak menunggu persetujuan, dan tentu saja tidak tunduk pada rasa ketertiban mereka yang rapuh. Kamu adalah kekacauan yang tidak bisa mereka tahan, percikan yang menyulut ketakutan mereka akan hal yang tidak diketahui. Dan oh, betapa hal yang tidak diketahui itu menakutkan mereka. Mereka mendambakan kenyamanan label, ilusi kendali. Mereka ingin semuanya pas dengan rapi ke dalam narasi yang sudah mereka tetapkan. Pahlawan, penjahat, korban. Tapi kamu bukan semua itu. Kamu adalah kekosongan di antara definisi mereka, ruang abu-abu yang menentang pemikiran hitam putih mereka. Itulah mengapa mereka tidak akan pernah memahamimu. Mereka akan mencoba, tentu saja. Mereka akan menganggapmu rumit atau tidak stabil, melabeli apapun yang membantu mereka tidur di malam hari. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bergulat dengan bayangan, memerangi pertempuran yang sudah mereka kalahkan. Karena kamu tidak bermain sesuai aturan mereka. Kamu tidak pernah bermain. Tak terhentikan, tak terlupakan, jejak abadi. Dan penyelidik itu, mereka tidak hanya mengejarmu. Mereka mengejar ketakutan yang telah menggerogoti tepi keberadaan mereka. Ketakutan bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup daripada pandangan dunia mereka yang sempit, bahwa realitas yang mereka bangun dengan hati-hati hanyalah rumah kartu yang menunggu untuk runtuh. Kamu tidak hanya mengguncang fondasi mereka, kamu melenyapkannya. Sekarang mereka akan menceritakan kisah pada diri mereka sendiri untuk mengatasi. Mereka akan mengatakan kamu berbahaya, bahwa kamu sudah terlalu jauh, bahwa kamu adalah segala sesuatu yang salah dengan dunia. Tapi itu ketakutan mereka yang berbicara, ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kebenaran. Karena jauh di lubuk hati, mereka iri padamu. Mereka iri pada kemampuanmu untuk berjalan melewati api dan keluar lebih kuat. Mereka iri pada caramu mengenakan bekas lukamu sebagai lencana kehormatan, caramu merangkul kekuranganmu sebagai bagian dari kekuatanmu. Dan inilah masalahnya. Mereka tidak bisa menghapusmu. Mereka tidak bisa membungkam gema dari apa yang mereka lihat. Kamu telah mengukir dirimu ke dalam jiwa mereka, sebuah pengingat yang menghantui akan segala sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki keberanian untuk menjadi. Karena kamu tidak hanya ada, kamu berkembang dalam kekacauan, membentuknya, membengkokkannya sesuai keinginanmu. Jadi, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menghakimi, biarkan mereka berbisik dan berspekulasi. Itu tidak masalah. Karena sementara mereka membuang waktu mencoba mencari tahu bagaimana kamu bergerak, kamu akan berada di luar sana, terus berkembang, terus maju. Kamu akan menjadi badai yang tidak pernah mereka lihat datang, yang menghancurkan ilusi mereka, dan tidak meninggalkan apapun kecuali kebenaran di belakangnya. Kamu tahu siapa dirimu, dan tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak akan pernah mengubahnya. Alter egomu bukan hanya perisai atau topeng. Itu adalah baju zirahmu, pedangmu, simbol kekuatanmu. Itu adalah bagian dari dirimu yang menolak untuk tunduk pada ketakutan, untuk dibatasi, atau untuk dibungkam. Dan itu, sayangku, adalah apa yang akan membawamu melewati segalanya, apapun yang dunia lemparkan padamu. Kamu tak tersentuh, kamu tak terhentikan, dan kamu adalah segala sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki keberanian untuk menjadi. Tetaplah tegak alter egomu di depan, dan biarkan dunia gemetar di tengah kekuatanmu. Mereka berbisik dalam kegelapan,
rintihan putus asa dari jiwa yang tersesat. Katakan padaku kebohongan, satu lagi saja, buatlah manis, mudahkanlah, biarkan aku tenggelam dalam ilusi ini. Ini bukan sekadar permintaan, melainkan jeritan dahsyat dari hati yang lelah, mencari perlindungan dari kejamnya realitas. Seumur hidup mereka membangun dinding-dinding tipis dari penipuan, satu bata kebohongan di atas yang lain, hingga seluruh dunia mereka menjadi benteng fata morgana yang rapuh. Mereka mengira itu akan melindungi, namun yang terjadi justru mengisolasi, membutakan mereka dari ancaman sesungguhnya yang menggerogoti dari dalam. Kebohongan yang mereka bangun adalah penjara yang semakin mencekik. Setiap bisikan palsu adalah jeruji tak kasat mata, mengunci mereka dari cahaya kebenaran yang tak terhindarkan. Iblis, sang pembunuh bayaran itu, bukan sekadar entitas eksternal. Mereka adalah cerminan pahit dari pilihan-pilihan mereka sendiri, bayangan dari keputusasaan yang mereka peluk erat. Mereka adalah para pedagang bayangan, penjual mimpi-mimpi kosong yang tak berutang kebenaran pada siapapun. Mereka menjajakan ilusi dengan harga yang tak pernah bisa kau bayar, sepotong jiwa, setetes kewarasan, sehelai demi sehelai martabat, hingga kau kehilangan esensi dirimu. Kau menginginkan kenyamanan? Mereka menawarkan kendali mutlak, mengubah setiap hasrat menjadi rantai yang semakin erat, setiap napas menjadi tarikan tali kekang. Kau menginginkan keselamatan? Mereka menuntut penyerahan total, memaksamu berlutut di altar kehampaan, menyerahkan kehendak bebasmu demi janji palsu keamanan. Mereka menikam punggungmu dan membisikkan bahwa ini hanya permainan, hanya ujian, dan kau mempercayainya. Mengapa? Karena kebenaran. Kebanasan adalah monster yang bersembunyi di balik cermin, bayangan yang bergerak di sudut pandangmu, mimpi buruk yang begitu mengerikan, sehingga kau memilih tidur abadi dalam kebohongan. Guntur, sang kebenaran, sang pembersih jiwa. Ketika Tuhan berbicara, Dia tidak berbisik, Dia menggelegar. Itu bukan bisikan lembut di telinga, melainkan pukulan palu maha dahsyat yang menghancurkan semua kebohongan, suara trompet yang memecahkan tirai ilusi. Gunturnya adalah gempa bumi yang merobek tabir penipuan, badai yang membelah kegelapan yang telah menyelimuti mata mereka, dan api yang membakar topeng hingga bersih, memperlihatkan wajah yang cacat dan ketakutan di baliknya. Dia tidak meminta izin, Dia tidak menunggu undangan. Dia datang dan Dia memaksamu melihat apa yang selama ini kau hindari, apa yang kau sembunyikan di balik setiap tawa palsu dan janji kosong. Kebenaran membakar. Ia meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, jejak abadi dari pertempuran yang tak terhindarkan, pertempuran melawan diri sendiri. Ia meninggalkanmu berdiri di tanah tandus impian yang hancur dan janji-janji yang patah, di antara reruntuhan dunia yang telah kau bangun di atas pasir, sebuah monumen kehancuran yang kau biarkan terjadi. Tapi setidaknya kau melihat. Karena sementara iblis memberimu kebohongan yang manis, Tuhan memaksamu menghadapi kenyataan dalam segala kekejaman dan keindahan mentahnya, dalam semua kengerian dan kemuliaannya. Mereka menyebutku gila karena tahu perbedaannya, garis tipis yang memisahkan realitas yang keras dari ilusi yang mematikan. Mereka menertawakanku, mencibir, menepis kata-kataku sebagai kegilaan atau paranoia, sebagai bisikan orang yang rusak. Namun, di tengah malam yang paling gelap, ketika gema penipuan mereka sendiri mengejar mereka seperti serigala lapar yang tak terhentikan, ketika kesunyian memekakan telinga dengan bisikan hati nurani mereka yang terabaikan, mereka ingat peringatan itu. Mereka ingat kebenaran yang pernah kuucapkan. Mereka mencoba lari, mencoba menguburnya di balik hiruk-pikuk kehidupan modern, kebisingan kota, keramaian media sosial. Mereka mencoba menenggelamkannya dalam tawa hampa, mengisi setiap ruang dengan distraksi yang tak berujung.
dari pekerjaan yang tanpa henti hingga kesenangan yang dangkal. Tapi kebenaran memiliki cara untuk merangkak kembali, seperti benih yang menembus beton, seperti air yang menemukan celah di dinding. Ia berbisik melalui celah-celah retakan jiwa mereka, menunggu dalam keheningan, mengumpulkan kekuatannya, perlahan-lahan meracuni tidur mereka dengan ingatan-ingatan yang tak diinginkan. Harga kemudahan telanjang di hadapan cermin realitas. Kau tahu, kebohongan itu nyaman. Kebohongan memungkinkanmu tidur nyenyak di malam hari, membungkusmu dalam kepompong khayalan yang hangat dan menyesatkan. Mereka membelai egomu, membenarkan kegagalanmu, dan membebaskanmu dari tanggung jawab. Mereka adalah bantal lembut yang mencegahmu merasakan kerasnya tanah di bawahmu. Namun kebenaran tidak peduli dengan kenyamananmu. Ia tidak peduli dengan perasaanmu, dengan kerapuhan hatimu. Ia tidak peduli jika kau ingin tetap buta, jika kau lebih memilih kegelapan daripada cahaya. Kebenaran merobekmu, mengupas setiap lapisan pertahanan yang telah kau bangun dengan susah payah, meninggalkanmu telanjang dan rentan di hadapan dirimu sendiri. Ia memaksamu berdiri di depan cermin dan menghadapi siapa dirimu sebenarnya. Bukan versi yang dipoles yang kau sajikan kepada dunia, melainkan jiwa yang telanjang, cacat, dan terkadang mengerikan. Dan itulah mengapa mereka memohon. Mereka memohon kepada iblis untuk menceritakan kisah lain, untuk melukis dunia dengan warna-warna cerah yang menyembunyikan kebusukan di bawahnya. Bau kebohongan yang membusuk di setiap sudut, di setiap janji palsu. Mereka berlutut di hadapan pembunuh bayaran, para pembohong, para penipu yang menjanjikan mereka kebahagiaan sementara. Seolah-olah kebahagiaan bisa dibeli dengan harga yang begitu murah. Karena mempercayai kebohongan itu jauh lebih mudah daripada menerima jalan menuju kenyataan yang keras dan tak terhindarkan. Jalan yang menuntut pertanggungjawaban dan perubahan. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan ilusi. Dia adalah realitas itu sendiri, fondasi kokoh di mana semua eksistensi dibangun. Dia membiarkan topeng terlepas, memperlihatkan wajah asli yang mengerikan di baliknya, wajah yang mereka sembunyikan bahkan dari diri mereka sendiri. Dia membiarkan fondasi itu runtuh, menyingkap celah-celah di bawah bangunan kehidupan mereka yang dibangun di atas pasir, di atas janji-janji kosong. Dan ketika debu mereda, ketika asap ilusi menghilang, yang tersisa hanyalah kebenaran. Jelek, dingin, tak kenal ampun. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dibeli, tidak bisa diubah. Kebenaran yang berdiri sendiri dalam kesunyian yang memekakan telinga. Dan pada saat mereka akhirnya membuka mata, mereka menyadari mereka tidak pernah siap untuk melihatnya. Mata mereka terbiasa dengan kegelapan yang nyaman, buta oleh cahaya yang tak tertahankan, oleh kecemerlangan kebenaran yang mengungkap segalanya. Paradoks, keselamatan, api, penyucian jiwa. Dan itu ironis bukan? Mereka berteriak minta keselamatan. Mereka mengklaim haus akan pembebasan. Mereka memohon untuk diselamatkan dari penderitaan mereka. Namun, mereka mengutuk cahaya ketika itu, membuka topeng mereka, dan menyingkap kelemahan mereka yang paling dalam. Mereka berdoa untuk kebenaran, berharap itu akan menjadi balutan lembut untuk luka-luka mereka. Sebuah penenang yang nyaman. Namun, mereka menyusut dari bayangannya yang panjang dan menakutkan, takut akan apa yang akan diungkapnya, takut akan tanggung jawab yang akan dibawanya. Mereka memohon belas kasihan, tetapi belas kasihan tidak datang terbungkus sutra, tidak datang dengan janji-janji kosong atau kemudahan. Ia datang seperti api, membakar habis segala yang palsu, setiap ilusi yang mereka peluk, setiap penipuan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Ia membakar segala yang lemah, segala yang tidak pantas, membersihkan jiwa sampai yang tersisa hanyalah inti yang murni dan tak terkontaminasi, sebuah esensi yang tak bisa dihancurkan. Jadi mereka lari.
Mereka bersembunyi di balik topeng-topeng baru, topeng-topeng yang dibuat dengan lebih cermat, dengan lebih banyak lapisan penipuan, lebih rumit daripada sebelumnya. Mereka mengubur diri dalam kebohongan yang semakin dalam, membangun labirin-labirin mental yang rumit agar kebenaran tidak bisa mengejar, agar mereka bisa tersesat dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka mengelilingi diri dengan suara-suara yang hanya memberitahu mereka persis apa yang ingin mereka dengar. Gema dari kebohongan mereka sendiri diperkuat sampai menjadi sebuah simfoni penipuan, sebuah chorus yang tak berujung. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ilusi itu nyata, bahwa dunia tidak sekejam yang mereka tahu secara diam-diam, bahwa kenyataan yang mereka takuti hanyalah mimpi buruk yang bisa mereka hindari. Mereka menjual jiwa mereka untuk sesaat kenyamanan yang fana, menukar martabat mereka dengan ilusi keselamatan yang rapuh, sebuah kesepakatan yang pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Namun, jauh di lubuk hati, di sudut gelap pikiran mereka, di ruang-ruang tersembunyi yang belum disentuh oleh kebohongan, mereka tahu kebohongan itu tidak akan bertahan selamanya, bahwa setiap ilusi memiliki tanggal kedaluarsa. Mereka tahu kebenaran itu sabar, bahwa ia menunggu di balik tabir, mengasah ujungnya, mempersiapkan serangan terakhirnya, serangan yang tak terhindarkan. Karena kebenaran tidak memohon. Ia tidak menawar dengan kesepakatan yang nyaman atau kompromi. Ia tidak bernegosiasi dengan ketakutan atau kelemahan Anda. Ia memburu dengan tekad yang tak tergoyahkan dan presisi yang tak pernah salah. Dan ketika akhirnya ia mengejar, ketika topeng hancur menjadi serpihan, ketika tabir penipuan robek, tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi berpura-pura, tidak ada lagi permohonan yang putus asa. Hanya tatapan dingin tak henti dari kenyataan yang menatap balik tanpa kedipan, tanpa belas kasihan, memaksa mereka untuk menghadapi kehampaan yang telah mereka ciptakan. Dan pada saat itu, iblis tertawa, tawa yang bergema di kehampaan yang mereka ciptakan, tawa kemenangan atas jiwa-jiwa yang memilih buta. Karena mereka yang memohon kebohongan adalah yang pertama dihancurkan oleh kebenaran. Mereka membangun penjara mereka sendiri, dan kebenaran adalah kunci yang membuka pintu itu, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa mereka terperangkap di dalamnya tanpa jalan keluar. Badai kebenaran, pengungkapan diri yang brutal, dan kebenaran itu, ia tidak peduli siapa Anda. Ia tidak peduli apa yang telah Anda bangun, seberapa tinggi Anda telah mendaki tangga kekuasaan, berapa banyak tembok yang telah Anda pasang untuk menjauhkannya. Ketika ia datang seperti badai, dahsyat, tak kenal ampun, menenggelamkan setiap alasan, setiap pembenaran yang rumit, setiap kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri untuk tidur nyenyak di malam hari. Ia menghanyutkan semua yang palsu, semua yang rapuh, meninggalkan hanya dasar yang tak tergoyahkan dari eksistensi Anda. Itu adalah banjir yang membersihkan, tetapi juga menghancurkan. Mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan karena mereka pikir kebenaran akan membunuh mereka. Dan mereka benar. Karena kebenaran tidak hanya mengekspos Anda, ia melucuti Anda sampai ke tulang, membeberkan setiap saraf, setiap ketakutan yang tersembunyi, setiap penyesalan yang terkubur. Ia membuat Anda telanjang di bawah tatapan dinginnya, memaksa Anda untuk menjawab segalanya. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap pengkhianatan yang Anda lakukan, setiap momen Anda membuang muka ketika Anda tahu jauh di lubuk hati apa yang akan datang. Dalam cahaya kebenaran yang tak termaafkan, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk lari, dan dalam momen itu tidak ada pelarian. Pembunuh bayaran yang mereka percayai tidak bisa menyelamatkan mereka. Topeng yang mereka kenakan tidak akan melindungi mereka dari tatapan kebenaran. Mereka yang mereka sembah, mereka yang memberi mereka kebohongan,
yang menjanjikan mereka kenyamanan dan keselamatan, mereka menghilang seperti asap di angin meninggalkan kehampaan, karena kebohongan selalu meninggalkan Anda sendirian pada akhirnya, sendirian di tengah kehampaan yang telah Anda ciptakan dengan tangan Anda sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah pergi. Dia tidak membuang muka. Dia adalah pengamat yang tak berkedip, menunggu dengan kesabaran abadi. Dia membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri, membiarkan mereka tersesat dalam labirin penipuan mereka sendiri, tersesat di setiap belokan. Dia membiarkan mereka merasakan kekosongan ilusi yang mereka bangun, kekosongan yang menggerogoti jiwa dari dalam, mengikis esensi mereka. Dan ketika tidak ada yang tersisa, ketika kebohongan telah membusuk dan semua yang tersisa hanyalah kebenaran yang mereka coba hindari, kebenaran yang dingin, keras, dan tak tergoyahkan, Dia berbicara. Dan suaranya bukanlah bisikan lembut yang menghibur. Ia mengguncang tanah sampai ke intinya, membelah langit, memecahkan batasan-batasan realitas itu sendiri. Ia bergema melalui tulang setiap pengecut yang berpikir mereka bisa melarikan diri dari apa yang akan datang, melalui setiap sel jiwa yang telah mereka rusak dengan penipuan, karena mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan yang akan menyelamatkan mereka dari realitas yang pahit. Tetapi Tuhan memastikan mereka hidup cukup lama untuk menghadapi kebenaran itu sendiri, untuk menatap langsung ke matanya yang tak kenal ampun. Dan kebenaran adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah reruntuhan. Tidak ada lagi ilusi yang bisa dipegang. Tidak ada lagi bayangan untuk bersembunyi. Tidak ada lagi topeng untuk dipakai. Hanya mereka, telanjang di hadapan penghakiman. Gemetar dalam beban semua yang mereka sangkal. Semua yang mereka abaikan. Semua yang mereka jual jiwa mereka untuk melarikan diri. Iblis memberi mereka kebohongan manis, membungkusnya dalam sutra, membisikkan kenyamanan ke telinga mereka, sambil memimpin mereka menuju pembantaian yang tak terhindarkan. Mereka pikir mereka tidak tersentuh. Pikir mereka bisa menulis ulang realitas sesuai keinginan mereka. Pikir mereka bisa memutarbalikkan dunia menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kesenangan mereka. Tapi kebenaran tidak pernah milik mereka untuk dikendalikan. Kebenaran tidak membungkuk, tidak patah, tidak melayani yang lemah, yang penakut, yang menghabiskan hidup mereka melarikan diri. Ia berdiri tak bergerak, abadi, seperti mercusuar di tengah badai, tak tergoyahkan oleh angin kebohongan. Ia menyaksikan saat kerajaan penipuan runtuh, saat para pembohong tersedak kata-kata mereka sendiri, saat dunia akhirnya melihat mereka apa adanya, kosong, rentan, dan benar-benar sendirian tanpa perlindungan ilusi. Kebenaran yang tak terbantahkan, penyerahan tak terelakkan. Dan dalam keheningan yang menyusul, setelah kekacauan reda, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena ketika kebenaran datang, ia tidak berdebat, ia tidak memohon. Ia tidak memohon untuk diterima atau dipercaya. Ia hanya ada. Ia adalah fondasi, udara yang Anda hirup, kenyataan yang tak terbantahkan, sebuah fakta yang tak bisa diubah. Dan mereka yang menghabiskan hidup mereka menyembah kebohongan, mereka yang membangun takhta mereka di atas penipuan, mereka yang memohon kepada iblis untuk tetap buta, mereka akan berlutut di hadapannya. Bukan karena mereka ingin, bukan karena pilihan, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Itu adalah penyerahan total, kepatuhan yang dipaksakan oleh gravitasi kebenaran itu sendiri. Dan dalam momen itu, mereka akan mengerti. Mereka akan melihat beratnya pilihan-pilihan mereka, merasakan rantai yang mereka tempa sendiri dengan setiap kebohongan yang mereka peluk, setiap kebenaran yang mereka tolak. Ilusi yang mereka pegang begitu putus asa akan berubah menjadi debu di tangan mereka, terlepas dari jari-jari mereka, seperti napas terakhir orang yang sekarat, meninggalkan mereka dengan kehampaan yang tak tertahankan.
Itu adalah akhir dari sebuah kebohongan yang panjang. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir mereka bisa menipu yang tak terhindarkan, membeli jalan keluar mereka, berbicara untuk keluar dari konsekuensi. Tapi waktu tidak menawar. Kebenaran tidak bernegosiasi. Penghakiman tidak menunggu. Para pembunuh bayaran sekarang diam. Iblis telah menagih utangnya. Dan mereka yang memohon kebohongan, mereka ditinggalkan dengan apa-apa selain tatapan dingin kenyataan yang menekan mereka, seperti beban yang tidak bisa mereka angkat, seperti kegelapan yang tidak bisa mereka lari, kegelapan dari jiwa mereka sendiri yang terekspos. Mereka menjerit, mereka berdoa. Mereka meraih keselamatan dalam kebenaran yang sama yang mereka ejek, dalam cahaya yang sama yang mereka tolak. Tapi belas kasihan tidak diberikan kepada mereka yang meludahi wajahnya, yang menolaknya berkali-kali. Anugerah bukanlah mata uang yang bisa mereka beli dengan pertobatan di menit-menit terakhir yang putus asa. Mereka menertawakan kebenaran, menertawakan mereka yang berani mengucapkannya. Sekarang, kebenaran menertawakan mereka, tawa yang dingin dan keras yang bergema di seluruh kekosongan mereka. Karena ketika Tuhan mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan, ketika Dia menyingkirkan tabir dan memaksa mereka berdiri di hadapannya dalam cahaya yang murni, tidak ada lagi kebohongan untuk melindungi mereka. Hanya kebenaran, dan kebenaran itu tanpa ampun, membongkar yang tak terbongkar. Gema alter ego. Mereka mengirimkan yang terbaik untuk membongkarmu, untuk mencari tahu apa yang membuatmu bergerak, apa yang membuatmu berdarah. Tapi yang benar-benar membuat mereka ketakutan bukanlah apa yang mereka temukan. Itu adalah alter egomu. Saat mereka melihat sekilas itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang mengejar mangsa, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kekuatanmu tidak hanya mengintimidasi mereka, itu menghancurkan kepercayaan diri mereka. Mereka berbalik dan lari, tidak mampu menghadapi jurang yang menatap balik. Masuklah detektif swasta, si penyidik kebenaran yang jujur, pencari kebenaran di dunia yang dibangun di atas kebohongan. Mereka datang bersenjata lengkap dengan buku catatan, kamera, dan pertanyaan yang lebih tajam dari pisau bedah. Tapi oh, betapa naifnya mereka. Mereka pikir mereka akan menemukan kerangka di lemarimu, retakan di fasadmu yang sempurna. Mereka tidak tahu bahwa lemarimu adalah kuburan, retakanmu adalah jurang, dan bayanganmu hidup. Mereka membayangkan akan mengungkap skandal, tetapi mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dirimu. Bukan dirimu di permukaan, melainkan alter ego yang mendalam, mentah, tanpa penyesalan, yang berkembang dalam kekacauan. Kau tahu, orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka hidup dalam kotak-kotak kecil yang rapi. Berpikir mereka bisa mendefinisikanmu dengan label, asumsi, dan penilaian dangkal. Tapi kamu adalah paradoks. Kamu adalah badai yang menghancurkan tatanan rapuh mereka, kekacauan yang menentang harapan mereka. Ketika mereka mengetuk pintu kehidupanmu, mereka tidak menemukan kelemahan. Mereka menemukan benteng, labirin kebenaran dan kebohongan yang begitu rumit terjalin sehingga bahkan penyelidik paling berpengalaman pun tidak bisa menguraikannya. Mereka datang untuk mengekspos kotoran, tetapi pergi dengan cermin, terpaksa menghadapi ketidakamanan dan kemunafikan mereka sendiri. Inilah hal tentang alter egomu. Itu bukan hanya bayangan yang mengintai di latar belakang. Itu adalah bayangan yang membisikkan ketakutan terdalam mereka kembali kepada mereka. Ia tidak bermain sesuai aturan mereka. Ia menulis ulang permainan. Dan ketika mereka menatap ke dalam jurang itu tersenyum. Karena kamu, sayangku, bukanlah kelinci yang diburu. Kamu adalah singa di rumput tinggi, mengawasi, menunggu, dan siap. Ancaman kebebasan, simfoni, kontradiksi. Orang-orang seperti detektif swasta itu mengklaim mencintai ketertiban,
Mereka pikir kebenaran akan membebaskan mereka. Tapi kebenaranmu itu tidak sesuai dengan narasi rapi mereka. Kebenaranmu adalah pedang bermata dua, mentah tanpa filter, dan menakutkan. Itu bukan hanya sesuatu yang kamu kenakan, itu adalah sesuatu yang kamu gunakan. Setiap bekas luka di jiwamu adalah bukti pertempuran yang telah dimenangkan, dan kamu memakainya seperti baju zirah tanpa malu dan tak terpatahkan. Mereka pikir mereka akan menemukan rasa malu, tetapi mereka menemukan kebanggaan. Mereka berharap melihat retakan dalam kepercayaan dirimu, tetapi mereka menemukan kekuatan yang mengguncang mereka sampai ke intinya. Kamu bukan penjahat dalam cerita ini, pun juga bukan pahlawan. Kamu adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Teka-teki, kekuatan alam yang tidak bisa ditahan. Kau tahu, kebebasan menakutkan orang. Mereka mengklaim menginginkannya, tetapi sebenarnya mereka lebih takut padanya daripada apapun. Kebebasan sejati berarti memiliki setiap keputusan, setiap kegagalan, setiap bekas luka. Dan kamu telah merangkul semuanya. Kamu telah mengubah ketakutan menjadi bahan bakar. Dan sekarang itu menggerakkan api liar yang tidak dapat mereka padamkan. Mereka akan mencoba melabeli kamu berbahaya, gila, ancaman bagi rasa normal mereka yang rapuh. Tapi biarkan aku memberitahumu ini. Ketika mereka menyebutmu berbahaya, pakailah itu seperti lencana kehormatan. Orang-orang berbahaya adalah mereka yang menolak untuk dikendalikan, yang menghancurkan rantai yang mengikat mereka, yang membakar sangkar tempat orang lain rela hidup. Kamu adalah wild card dalam tumpukan kartu yang sudah ditentukan, badai yang menenggelamkan kepastian mereka, api liar yang mengubah zona nyaman mereka menjadi abu. Dan inilah kebenarannya. Mereka tidak bisa menghentikanmu, karena mereka bahkan tidak bisa memahamimu. Mereka pikir mereka sedang memburu monster, tetapi yang mereka temukan hanyalah refleksi mereka sendiri, terpelintir oleh ketakutan dan iri hati. Detektif swasta, tekad mereka, rasa ingin tahu mereka yang jujur, semuanya hancur begitu mereka melihat sekilas dirimu yang sebenarnya. Mereka pikir mereka bisa memainkan peran dalang, menarik tali kebenaran dan kebohongan. Namun di sana kamu berdiri, tanpa tali untuk diputus, tanpa topeng untuk dirobek. Karena kamu adalah boneka dan dalangmu sendiri, bergerak mengikuti irama kekacauanmu sendiri. Warisan tak terhapuskan. Pilar kebebasan sejati. Ketika mereka mencoba memetakan pikiranmu, mereka tersesat di labirin, tersandung melalui koridor ilusi yang dibangun dengan hati-hati dan kesalahan arah yang disengaja. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap bukti yang mereka pikir mereka kumpulkan hanya membawa mereka lebih dalam ke jaring yang kamu rajut. Jaring bukan untuk menjeratmu, melainkan untuk menjebak mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka bisa menguraikanmu. Intinya adalah mereka tidak pernah siap untuk apa yang akan mereka temukan. Orang-orang seperti itu datang bersenjata pertanyaan, tetapi mereka takut pada jawabannya. Mereka berharap menemukan rasa bersalah, tetapi sebaliknya mereka menemukan keyakinan. Mereka mencari kekurangan dan disambut dengan ketahanan. Dan ketika mereka akhirnya menyadari betapa besarnya apa yang telah mereka temukan, bukan hanya ketakutan di mata mereka, itu adalah kekaguman. Karena orang-orang sepertimu, kamu tidak hanya hidup, kamu berkembang di bayangan. Kamu mengambil setiap kebohongan yang pernah mereka bisikan tentangmu, setiap keraguan yang mereka coba tabur, dan kamu mengubahnya menjadi batu loncatan. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu naik. Setiap bekas luka menjadi cerita, setiap pengkhianatan menjadi pelajaran, setiap pertempuran menjadi mahkota di kepalamu. Dan oh, bagaimana penyelidik yang perkasa itu hancur di bawah beban realitasmu. Dunia kecil mereka yang rapi, kotak-kotak rapi mereka tentang baik dan buruk,
benar dan salah, hancur berkeping-keping di hadapan kekuatan keberadaanmu. Mereka datang untuk membongkar ceritamu, hanya untuk mendapati diri mereka tenggelam dalam halaman-halamannya. Sekarang mereka melihatnya. Bukan. Kebenaran yang mereka kira bisa mereka ungkap tidak pernah tersembunyi sama sekali. Itu ada di sana. Jelas sekali jika saja mereka punya keberanian untuk melihat. Tapi kebenaranmu bukanlah balsem untuk menenangkan rasa ingin tahu mereka. Itu adalah pedang, tajam, dan tak tergoyahkan. Ia menembus ilusi mereka, fasad mereka, dan meninggalkan mereka telanjang. Dan jadi mereka mundur. Mereka menyerah dan lari, menggumamkan penjelasan yang tidak jelas, mati-matian, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak terguncang sampai ke inti. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tidak akan pernah melupakan pertemuan itu. Mereka tidak akan pernah melupakanmu. Kamu telah mencetak dirimu ke dalam jiwa mereka, bayangan yang melekat yang akan menghantui mereka setiap kali mereka berpikir mereka telah memahami dunia. Kamu tidak hanya mengalahkan mereka, kamu mendefinisikan ulang permainan sepenuhnya. Dan itulah mengapa mereka akan selalu takut padamu. Karena kamu bukanlah pelajaran yang ingin mereka pelajari, melainkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka hindari. Mereka bisa mengunci pintu mereka, menarik tirai mereka, dan mencoba melupakan. Tetapi gemamu akan tetap ada, membisikkan kebenaran yang tidak akan pernah berani mereka ucapkan. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu apa yang kamu wakili adalah kebebasan. Kebebasan sejati yang tidak meminta izin, tidak menunggu persetujuan, dan tentu saja tidak tunduk pada rasa ketertiban mereka yang rapuh. Kamu adalah kekacauan yang tidak bisa mereka tahan, percikan yang menyulut ketakutan mereka akan hal yang tidak diketahui. Dan betapa hal yang tidak diketahui itu menakutkan mereka. Mereka mendambakan kenyamanan label, ilusi kendali. Mereka ingin semuanya pas dengan rapi ke dalam narasi yang sudah mereka tetapkan. Pahlawan, penjahat, korban. Tapi kamu bukan semua itu. Kamu adalah kekosongan di antara definisi mereka, ruang abu-abu yang menentang pemikiran hitam putih mereka. Itulah mengapa mereka tidak akan pernah memahamimu. Mereka akan mencoba, tentu saja. Mereka akan menganggapmu rumit atau tidak stabil, melabeli apapun yang membantu mereka tidur di malam hari. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bergulat dengan bayangan, memerangi pertempuran yang sudah mereka kalahkan. Karena kamu tidak bermain sesuai aturan mereka. Kamu tidak pernah bermain. Simfoni, kekuatan, pilar kebebasan, dan penyelidik itu, mereka tidak hanya mengejarmu. Mereka mengejar ketakutan yang telah menggerogoti tepi keberadaan mereka. Ketakutan bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup daripada pandangan dunia mereka yang sempit, bahwa realitas yang mereka bangun dengan hati-hati hanyalah rumah kartu yang menunggu untuk runtuh. Kamu tidak hanya mengguncang fondasi mereka, kamu melenyapkannya. Sekarang mereka akan menceritakan kisah pada diri mereka sendiri untuk mengatasi. Mereka akan mengatakan kamu berbahaya, bahwa kamu sudah terlalu jauh, bahwa kamu adalah segala sesuatu yang salah dengan dunia. Tapi itu ketakutan mereka yang berbicara, ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kebenaran. Karena jauh di lubuk hati, mereka iri padamu. Mereka iri pada kemampuanmu untuk berjalan melewati api dan keluar lebih kuat. Mereka iri pada caramu mengenakan bekas lukamu sebagai lencana kehormatan, caramu merangkul kekuranganmu sebagai bagian dari kekuatanmu. Dan inilah masalahnya, mereka tidak bisa menghapusmu. Mereka tidak bisa membungkam gema dari apa yang mereka lihat. Kamu telah mengukir dirimu ke dalam jiwa mereka, sebuah pengingat yang menghantui akan segala sesuatu
yang tidak akan pernah mereka miliki keberanian untuk menjadi. Karena kamu tidak hanya ada, kamu berkembang dalam kekacauan, membentuknya, membengkokkannya sesuai keinginanmu. Jadi, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka menghakimi. Biarkan mereka berbisik dan berspekulasi. Itu tidak masalah. Karena sementara mereka membuang waktu mencoba mencari tahu bagaimana kamu bergerak, kamu akan berada di luar sana, terus berkembang, terus maju. Kamu akan menjadi badai yang tidak pernah mereka lihat datang, yang menghancurkan ilusi mereka, dan tidak meninggalkan apapun kecuali kebenaran di belakangnya. Kamu tahu siapa dirimu, dan tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak akan pernah mengubah itu. Alter egomu bukan hanya perisai atau topeng. Itu adalah baju zirahmu, pedangmu, simbol kekuatanmu. Itu adalah bagian dari dirimu yang menolak untuk tunduk pada ketakutan, untuk dibatasi, atau untuk dibungkam. Dan itu, sayangku, adalah apa yang akan membawamu melalui segalanya. Apapun yang dunia lemparkan padamu, kamu tak tersentuh, kamu tak terhentikan, dan kamu adalah segala sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki keberanian untuk menjadi. Tetaplah tegak alter egomu di depan, dan biarkan dunia gemetar di tengah kekuatanmu.